Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Engkau sendiri yang berkarya, yang mengutus kami untuk menjadi rasul, menjadi pewarta Injil dengan berani. Seperti yang telah Engkau lakukan dalam diri Paulus, seorang penganiaya Kristus, penganut Kristus, tapi yang kemudian dipakai untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Bantu kami ya Bapak untuk berani mewartakan Kristus dimanapun berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, setiap kali kita merayakan pertobatan Santo Paulus, kisah pertobatan Santo Paulus, paling tidak hatiku bergetar, kagum, mengagumkan karya Tuhan itu. Ketika manusia tidak mampu untuk menobatkan, untuk mewartakan kabar gembira, entah karena alasan apapun, dianiaya, dipersekusi, diancam, dibunuh, seperti yang dialami oleh jemaat Kristen awali. Ternyata Engkau memanggil orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi pewarta kabar gembira. Peristiwa Paulus di Damsyik itu tidak hanya terjadi dahulu, sekarang pun banyak kali terjadi. Kalau kita mendengarkan YouTube kisah pertobatan, kisah kesaksian orang-orang yang didatangi Tuhan, dipanggil Tuhan, mengalami Tuhan yang hadir, sungguh-sungguh yang yang bukan hanya sekedar mimpi, tapi juga sungguh mereka mengalami Yesus yang hidup. Dan itu adalah orang-orang yang sulit sekali diajak pewartaan, misalnya orang Aceh, orang Makassar, orang Padang, orang Madura. Tuhan tetap bekerja. Dan itu yang mengagumkan kita semua, bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, di mana kita manusia tidak mampu mewartakan Kristus karena hambatan-hambatan budaya, hambatan psikologis, hambatan apa. Tapi Tuhan tetap memilih. Saya pernah melihat di YouTube seorang wanita, seorang ibu yang sungguh-sungguh dipulihkan, dibaharui oleh Yesus, orang Madura. Dan sekarang dia menjadi katakanlah pendeta di suatu desa di Kalimantan yang di pelosok-pelosok. Dia mendirikan gereja dengan bantuan banyak orang. Dia mewartakan kepada orang Madura, dia menyembuhkan dan seterusnya. Seorang wanita. Bagi saya sungguh-sungguh mengagumkan karya pewartaan Kristus yang nyata dan konkret. Dan banyak lagi. Dalam bahasa Inggris, Sam Simon, seorang Islam yang jago sekali dengan Al-Quran, hafal, yang menjadi Katolik, kemudian mewartakan Kristus kepada orang-orang Islam dengan berdebat, dengan membuka mata mereka untuk menunjukkan bahwa kebenaran hanya dalam Kristus, dalam Injil, dalam kitab suci, bukan di tempat yang lain. Jadi, dan dia sangat penuh semangat, penuh gairah, penuh sukacita. Saudara, Tuhan memakai kita manusia, tapi juga Dia mempunyai cara sendiri untuk mewartakan kabar gembira kepada suku-suku atau orang-orang yang tidak bisa kita lakukan pewartaan, entah karena alasan yang sulit kita pahami, dan itu membahayakan jiwa kita. Tapi Tuhan dapat dan mampu melakukan yang terbaik. Pewartaan Kristus tidak pernah dihentikan, tidak bisa dihentikan oleh kematian, oleh darah, oleh apapun juga. Itu yang menurut saya perlu kita syukuri dan kita gembira, bahwa betapa esensialnya kita mewartakan Kristus. Nah, bagi kita semua, pewartaan Kristus adalah suatu keberuntungan, kata Paulus. Tak bisa diungkit-ungkit lagi, tak bisa dihindarkan lagi, dan kita semua dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Tidak bisa enggak. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dan kita semua tidak takut menjadi pengikut Yesus.
Dan untuk tidak takut mengikut Yesus, maka kita harus semakin mengenal Yesus, ya, semakin mendekat Yesus, semakin mengalami Yesus. Bahwa pertobatan seperti Paulus itu sesuatu yang tidak banyak, hanya orang-orang tertentu. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk semakin mendekat Yesus, secara normal, secara alamiah mengalami Yesus sebagai Tuhan yang biasa saja kita alami seperti biasa, tetapi kita memiliki keyakinan yang kuat. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap percaya pada Kristus dan membawa Kristus kepada orang lain dan orang lain kepada Kristus. Semoga semakin banyak Paulus lain dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kelompok yang sulit sekalipun, karena pewartaan Kristus, kata Paulus, tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Segala sesuatu mungkin karena Tuhan menghendaki itu mungkin. Ya. Yang sulit sekalipun ketika orang Makassar, ya, orang Padang yang kemudian dipersekusi oleh keluarganya sendiri, bahkan mau dibunuh, tetapi semua tidak bisa. Ya. Pewartaan Kristus tidak bisa dibelenggu oleh apapun, oleh siapapun. Karena Kristus adalah Tuhan yang mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa inilah jalan Tuhan, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Kristus, supaya itu diwartakan oleh kepada segala bangsa. Dan ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan sendiri akan bekerja. Dan karya keselamatan itu bukan dari kita. Pewartaan itu bukan dari kita, tapi dari Kristus sendiri, dari Allah sendiri. Dan kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk mewartakan Kristus. Kemarin di dalam YouTube Catholic Credo ada satu yang menggetarkan saya juga, adalah seorang biasa saja, ya, yang seorang menjadi pengemis, dan dia dengan mengemisnya itu membantu orang-orang pengemis di pusat-pusat kota yang tidak bisa makan, tidak bisa apa saja. Ya, orang itu mati dalam usia 59 tahun, ya, karena dia telah mengalami mujizat Tuhan, dan dia menjadi pengemis, meminta kepada orang lain, dibagikan kepada orang miskin. Ya. Dan itu terjadi di Palermo. Dia berusia 59 tahun kena kanker usus. Saudara, inilah menurut saya tergerak juga untuk ada jiwa yang menggerakkan, ya, untuk menjadi miskin supaya orang lain dapat makan, dapat mendapatkan kebutuhan basic dengan baik. Ya, namanya Conte, ya, Conte di Catholic Credo Channel. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua berani mengorbankan hidup kita demi Kristus. Tuhan memberkati Anda dan semua. Bagi Anda yang menderita dan sakit, bagi Anda yang mendengarkan video ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan tidak takut mempersembahkan hidup Anda demi Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.